Shalom. Rosana. Bu Rosana, shalom, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Nah, ini Pak Pandia, terima kasih Ya, Pak Perlin. berkat buat kita ibadah siang hari ini. Pak Fransi Rait, shalom Pak. Pak Fransi Rait. Ya, Shalom Pak. ya, shalom Pak. Pak boleh Halo Pak Frans. boleh chat nomor WA Bapak, mau ada komunikasi nanti dengan Pak Frans ini, cukup aktif ini. Boleh Pak, boleh. Ya, terima kasih Pak Irwansir. Ya. Budian mana Budian? Ya, shalom Budian Budian. udah datang. Shalom Pak. Nah, coba sound kita di ini dulu ya. Shalom, shalom. Di Shalom kameranya. Pak Ibu. Iya. Salam, Budian. Iya. Halo Shalom Budian. Pak Setia Pandia. Iya, Budian. Mungkin suaranya Shalom, bisa Pak diperkeras Irwan. sedikit lagi. Ya, Pak Irwansir. Wah, shalom, ada segitiga di depannya ini, artinya bakal jadi berkat ini. Pak Irwansir. Pak Hendrik, shalom. Shalom Pak Perlin. Hendrik Sembiring dari PD Kantor Bank Mandiri. Halo Ya, Pak Pak. Hendrik. Salam, Hen. Halo Elsa. Halo Pak Edi Suwarno juga hadir ini. Pak Hendrik, Franky, salam Hendrik. Pak Gustaf. Salam hambanya yang luar biasa. Siap. Ajwa-ajwa ini dengan Pak Pandia. Ya, siap. Siap, Pak Edi Suwarno juga ini ada. Ada Pak Edi, ya sebentar Halo lagi. Franky, teman-teman. Iya. Salam Bu, maaf saya matikan kamera ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Oh, Pak Asal Franky, jangan ya. orangnya dimatikan, Pak. Iya, iya, iya. Pak hadir, Pak, iya. Iya, ini Pak Riki Shalom juga Bapak udah Ibu. masuk. Apa suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas. Oh ya, baik. Nanti Pak Hendrik Sembiring yang melayani kita dalam doa syafaat ya Pak ya. Iya, Pak Oke, Hendrik. mantap. Terima Iya, Bu. kasih Pak. Oke Pak Hendrik. Iya. Ya Bapak Ibu, sembari kita menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung. Ya Bapak Ibu boleh menyapa satu dengan yang lainnya. Ya untuk Bapak Ibu yang Salam, belum menyalakan Pak Setia kamera. Pandia. Halo, Pak Solo. Pak Solo, Pak Solo, shalom, Pak Halo, Soloan. Waduh, semuanya. senang sekali ini. Bapak Tambah ganteng Semarang. Bapak kita ini. Tambah gagah dan ganteng ini, haleluya. Iya. Udah kena orang Jawa ya, bergaul sama orang Jawa. Iya, wong Jawa nih, bentar lagi bagus nyampe gitu ya, Pak. nyampe di Medan, logatnya udah berubah ini. Tak kentara batakku katanya. Makin Mohon maaf kemarin Pak Perlin 2 minggu berturut-turut saya nggak bisa ikut karena Iya, Pak. melayani di Bank Jateng terus melayani puji Tuhan, di, Pak. di Bank Mantap. Puji Haleluya. Tuhan, Ya, jadi mungkin berkat, dikasih Pak. kesempatan untuk sharing ya kita melayani ya kan. Keren. Seperti Pak Pendia hari ini. Siap. Ya, Kami kan? juga Pak rindu Solo. nanti Pak, ini sudah Bapak harus mulai memberkati more lagi nanti ini Pak, nanti saya kontak Bapak. Ya. Pak Langsung Hendrik masuk. juga nanti ke depan. Masuk barang tuh. Lagu kata permintaan. Bapak. Oh, Pak Solon tuh siap tempur. Pak Solon siap tempur orangnya. Ya. Keren. Pak Riki Nelson, shalom. Halo Pak Riki. Ya, ya beliau ini di Sibolga, Oh. sedang memburu durian di Sibolga. Waduh, mantap. Pak Hendrik, di mana sekarang Pak Hendrik? Masih di Siantar? Iya. Oh, udah bos puji dia. Tuhan. Masih Pak. Tapi Masih di udah sini. naik level Masih di udah. Siantar. Melanjutkan Bapak. Nah, gitu ya, bagus. Melanjutkan jejak karir ya Pak Solo ini, Pak Hendrik, luar biasa. Iya. Siantar nanti ya Pak Hendrik Puji ya. Tuhan. Siap, siap. Ya. Ya, Kapan ke Siantar baik. Pak Soloan? Nanti saya kabarin. Cucu gimana kabarnya? Si siapa namanya? Si Puji Fania Tuhan. dan Indira sehat. Puji Tuhan Pak, Ah ya, sehat. salam ya dari Opung Iya. Ringo ya. Siap, siap. Siap Pak. Makasih Oke. Pak. Iya, Baik, iya. Bapak Ibu, Tapi jangan kita- pakai gini dong, kelihatan batunya. Jempol. Ini Timpan apa tuh? iya. Baik Budian, kami serahkan kepada Budian untuk kita bisa memulai. Silakan menyapa dan doa pembuka. Ya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, luar biasa buat Shalom. Bapak Ibu yang setia hadir, ya shalom Pak, yang setia hadir di ibadah Medan setiap hari Jumat siang.
Ya, siang hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Kita pernah dilayani juga di Medan dan setia juga hadir selalu di fellowship kita siang hari setiap Jumat. Yaitu hambanya Bapak Setia Pandia dengan tema menaklukkan arus dunia. Ya, luar biasa. Ya, sambil menunggu yang lain kita akan mulai dulu Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini kami boleh kembali dipersatukan kembali dalam fellowship Medan ya Bapak, dengan Bapak Ibu yang setia dengan keadaan sehat, walafiat ya Bapak. Terima kasih buat anugerah kesehatan-Mu, juga setiap usaha Tuhan yang dijalankan oleh Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan Engkau juga berdaulat bekerja atas setiap apapun yang kami kerjakan. Engkau selalu buat berhasil dan beruntung ya Bapak. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang terus mampukan kami Tuhan di hari-hari terakhir yang pastinya tidak semakin mudah bagi kami, tetapi kami tetap dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi ambasador-ambasador kerajaan Allah dimanapun Kau tempatkan kami ya Bapak. Terima kasih untuk ibadah siang hari ini, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya Bapak. Kami percaya ada kuasa, jamahan dan lawatan-Mu melalui pujian penyembahan juga nantinya Tuhan. Engkau berkati setiap lidah bibir hamba-Mu Pak Setia Pandi untuk menyampaikan isi hati dan pikiran-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati setiap kami yang mendengarkan ya Bapak. Kiranya Roh Kudus yang bajak setiap hati kami untuk menjadi tanah yang siap untuk ditanami benih-benih ilahi ya Bapak pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Silakan Ibu Damayanti dan tim musik Medan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Siang hari ini di hari pertama di bulan yang baru, Tuhan memberikan kita semua kesehatan dan kesembuhan. Mari kita sama-sama Tuhan, dia semua
Terima kasih. Kami selalu ada di dalam hati. Kami selalu ada di dalam pikiran. Kami ada di dalam setiap rencana dan acara keluarga kita.
Medan melayani kita dalam pujian penyembahan. Ya, saya menyapa Bapak Ibu yang baru bergabung, ya, yang belum on cam boleh di on cam, ya, kameranya boleh dinyalakan. Ya, sebelum kita persilakan untuk Bapak, untuk hambanya Bapak sediakan dia untuk sharing. Saya akan membacakan profil. Bapak Ibu, membacakan profil dari hambanya ini. Ya, tidak asing lagi ya Bapak Ibu, mulai bekerja sebagai presenter, reporter maupun interviewer di TVRI Sumatera Utara pada bulan April 1990. Acap kali melakukan berbagai liputan di berbagai tempat hingga multi event seperti PON, SEA Games, dan Asian Games bulan Agustus 2018 di Jakarta, dan pernah mengenyam pendidikan jurnalisme di edisi televisi Sydney, Australia. Juga sering tampil sebagai MC, moderator, kursus public speaking maupun dosen praktisi komunikasi. Sekarang dipercaya sebagai koordinator berita di TVRI Sumatera Utara, juga sebagai ketua forum komunikasi sosial keluarga Kristen TVRI Sumatera Utara, dan sebagai ketua FA 010 GBI Tabernacle of Datuk. Ya, saya persilakan Bapak Setiawan dia untuk waktu dan tempatnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dian. Shalom Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat siang semua. Saya terus terang dalam beberapa hari ini degupan jantung saya, detaknya itu lebih dari biasanya. Kenapa begitu? Ini penyebabnya Pak Perlin nih, karena saya didaulat untuk hari ini bersama-sama di sini untuk sharing firman. Saya tahu bahwa kemampuan Alkitabiah saya tidak mendalam, saya sadar itu, sehingga tapi saya merasa apa yang Pak Perlin sampaikan ini juga adalah mungkin harapan Tuhan terhadap saya, ya, karena saya juga ingin lebih serius lagi mungkin dalam pelayanan. Ini yang saya tangkap. Tapi terus terang seperti yang saya sampaikan bahwa detak jantung saya itu dalam beberapa hari ini sangat lebih kencang dibanding sebelumnya. Dan sebelumnya saya minta terima kasih Pak Perlin dan semua teman-teman yang boleh kita bersama-sama dalam ibadah mal ini. Jadi sebelum kita memulai sharing firman ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini Tuhan melalui Zoom Meet ini kami boleh bersama seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang tergabung dalam ibadah perkantoran MOR. Tuhan, kami percaya bahwa hari-hari kehidupan kami harus semakin erat lagi kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga kami bisa menaklukkan bagaimana derasnya arus dunia yang menghantam iman percaya setiap orang. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman yang Kau ungkapkan lewat mulut bibir hamba-Mu yang tidak apa-apa ini, kami boleh semakin dikuatkan. Tuhan memberkati sharing firman ini. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang mungkin sebentar juga akan bergabung bersama-sama dengan kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu juga mohon Roh Kudus menolong, Roh Kudus yang mengajari, sehingga apa yang Tuhan ingin hamba sampaikan itu adalah suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu menaklukkan arus dunia. Menaklukkan arus dunia. Saya tahu rasa takut kita sejak bulan Maret ya, mungkin Desember 2019 kita udah dikecam sebuah rasa ketakutan. Ya, kenapa kita takut? Karena pada saat tersebut baru kita ketahui bulan Desember yang lalu bahwa di Cina di Cina itu mulai merebak satu yang namanya COVID-19. Nah, kita di Indonesia mungkin waktu itu mulai ada satu kasus yaitu pada bulan Maret ya, kalau saya tidak salah di Jakarta kalau nggak salah. Nah, sehingga sejak Maret sampai hari ini pasang naik turun soal pandemik dan sebagainya itu menghantui setiap kita manusia yang ada. Bahkan saya tahu bahwa banyak kita juga
yang bekerja, apakah dalam pelayanan, di pemerintahan, di swasta, dan sebagainya, kita harus melakukan beberapa langkah-langkah yang diaturkan terkait dengan pandemik yang merebak, yaitu kita kadang-kadang juga harus work from home begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu saya mau Pak, mute ya. ya, oke. Sorry, saya nggak tahu termute ya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, jadi pandemik yang berkepanjangan ini berdampak juga dengan fungsi-fungsi pekerjaan, usaha, ya semua ya, industri dan sebagainya itu mandek, dan transportasi dan sebagainya, dan kita lebih sering berada di rumah ya, sehingga terkadang kita juga harus bekerja dari rumah atau bahkan juga tidak melakukan pekerjaan. Nah, saya merasa pertolongan Tuhan itu sangat saya rasakan ya dalam perjalanan pandemik tersebut. Saya malah kami juga TVRI kan selalu setiap hari on air ya gitu, sehingga kami harus bekerja kan, kami harus juga ke lapangan begitu, harus juga wawancarain orang dan sebagainya. Meskipun saya tidak turun langsung, tapi ini tim yang ada di lapangan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang saya percaya bahwa pada hari ini kita semua yang hadir di sini dan semua manusia yang masih hidup ya, bahwa kita saat ini merupakan orang-orang yang menjadi pemenang ya, pemenang dalam konteks kita bisa menghadapi pandemik yang berkepanjangan. Karena banyak juga pendeta, banyak juga profesional, banyak juga pegawai negeri, banyak juga orang-orang katakanlah orang-orang marginal, siapapun tidak pandang bulu, mereka menemui ajalnya, dan itu acap kali kita rasakan di dalam di dalam medsos ya, WA dan sebagainya, bahwa baru kita tahu ada yang meninggal, bahkan kita sangat dicekam sekali dengan kondisi pandemi yang menghantui kita. Bahkan sesama kita dengan teman-teman kantor kita harus jaga jarak, kita jadi takut nih jangan-jangan dia terpapar COVID, jangan-jangan seperti itu. Sehingga hal ini yang mencekam kita sehingga kita terkadang bisa menjadi kurang rasa percaya diri. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita punya Allah yang memelihara kehidupan kita. Kalau saya dalam keseharian saya selalu berasumsi begini, bahwa hidup saya itu milik Tuhan, bahwa Tuhan telah menebus saya sehingga apapun yang ada pada saya itu adalah kehendak Tuhan. Artinya yang penting saya saya patuh protokol kesehatan, saya mengerjakan semua aturan-aturan yang disampaikan pemerintah sehingga saya menjalani pekerjaan saya, dan saya bilang selebihnya terserah Tuhan. Tuhan mau tetap saya hidup di dunia ini atau Tuhan mau melakukan sesuatu, itu adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya percaya bahwa di dalam pekerjaan juga kita selalu diharapkan untuk tetap melakukan panggilan kita sebagai orang Kristen. Banyak kejadian yang saya rasa di tengah-tengah yang kita lihat ya, manusia ini, maaf ya kalau saya nanti ada sedikit menyinggung perasaan dalam hal ini, tapi itulah manusia pada dasarnya, bahwa kita kadang-kadang seperti saya berdoa, menyampaikan firman dan sebagainya, bahkan banyak dari kita, tapi kita bekerja di dunia sekuler seperti saya di sini. Nah, saya ingin mengajak kita semua bahwa jangan ketika di gereja saja atau dalam ibadah seperti ini kita shalom, haleluya, puji Tuhan, bla bla bla. Tapi ketika kita berada di kantor malah kita jadi di mana itu yang tadi shalom yang kita sampaikan di rumah Tuhan seperti itu, di keluarga kita, tapi di kantor, di kehidupan sehari-hari kita malah seperti orang dunia seperti itu. Oleh karena itu kepada kita diminta untuk selalu bisa berjalan. Meskipun kita ada di kantor, kita harus bisa melakukan tugas dan panggilan kita ya. Kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kemarin memang saya sudah sharingkan juga waktu saya menjadi bersaksi ya, kalau nggak salah di MOR, saya juga sampaikan bahwa karena saya memiliki beberapa teman-teman anggota, saya selalu mendoakan anggota-anggota di kantor saya begitu. Saya juga berdoa untuk kesejahteraan mereka, suami, istri, anak-anak mereka begitu. Jadi kita tidak hanya meres tenaga mereka, meskipun negara sudah menggaji mereka, tapi secara kesejahteraan sosial juga kita harus lakukan, kita harus berikan kepada mereka. Nah, itu membuktikan bahwa kita akan membimbing ya, akan menjadi satu
orang melihat kita sehingga mereka akhirnya terbimbing gitu bahwa lain ya itu si A begitu seperti itu ya kan. Lain ya dia kok nggak seperti pejabat-pejabat lainnya atau atasan lainnya ya begitu ya. Dia sehingga orang tahu bahwa kasih Tuhan itu ada pada kita sehingga tanpa pun kita bicara firman kepada orang-orang yang kita temui di kantor atau di mana, ketika dia melihat sikap hati kita yang mengasihi, kita mau saling melengkapi, membantu, memperhatikan orang, saya pikir ini adalah cara-cara pelayanan atau PI yang termasuk efektif ya, karena kan tidak semua orang juga bisa fasih membahasakan Alkitab di dalam tutur sapa, dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Nah, oleh karena itu kita juga bisa melihat bahwa ada kesuksesan dunia dan ada kesuksesan surgawi. Kalau kita ketahui bahwa Mesir yang penuh dengan kekayaan di negeri yang besar tersebut juga sering berbuat kejahatan kepada bangsa Israel ya, yang 40 tahun mereka melewati padang gurun seperti itu tanpa negara, tapi mereka karena mereka adalah bangsa pilihan sehingga dimanapun mereka selalu ditakuti kan orang-orang di sekitarnya. Lalu kita juga ada melihat contoh bagaimana Musa ya yang di usia 40 tahun tuh sebenarnya kan dia adalah pangeran ya, pangeran Mesir. Tapi karena dipenuhi segala kepandaian Mesir, dia merasa diri orang terpilih ya, sehingga sombong atau pada usia 80 tahun dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena begitu dia diminta oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kita juga bisa melihat contoh-contoh lain di Alkitab seperti Yusuf di rumah Potifar ya. Bagaimana Yusuf di masa bersama saudara-saudaranya mendapat berbagai hambatan, berbagai penganiayaan. Nah, kalau dia waktu itu berontak, tentu dia tidak akan menjadi wakil perdana menteri di Mesir seperti itu. Kita tahu bagaimana godaan ketika dia di rumah Potifar dan sebagainya seperti itu, dan dia menunjukkan integritasnya sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana Daniel ya. Daniel bisa menjadi orang nomor 2 selama 3 rezim seperti itu. Nah, kalau kita tarik lagi kepada kondisi pada belakangan ini misalnya seperti itu, bukan pada zaman-zaman yang saya sebut Alkitab Yusuf dan Daniel, kita juga bisa melihat bagaimana Mahatma Gandhi ya dengan kesederhanaan dan perjuangan kedamaiannya. Nah, ada juga di depan mata kita beberapa tokoh-tokoh di Indonesia. Kalau kita lihat beberapa presiden, 6 presiden sebelumnya, kalau Pak Soekarno itu saya hanya dengar berita, saya nggak tahu bagaimana yang kepemimpinan yang beliau lakukan. Tapi kita bisa lihat bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo yang hari ini pada periode kedua sudah merupakan orang yang sederhana kan begitu, dekat banget dan anti korupsi begitu kan, sehingga kita tahu Indonesia sekarang menjadi negara yang diperhitungkan di seluruh dunia seperti itu, apalagi kita akan memasuki era 4.0 dan seterusnya yang kita membutuhkan beberapa SDA kita, sumber daya alam kita yang begitu kaya sehingga kita diyakini akan menjadi negara yang luar biasa pada masa ke depan. Nah, kemudian kita juga lihat Basuki Cahayapurnama seperti itu, bagaimana ketika beliau saat di DPR juga saat jadi bupati di Belitung Timur ya atau di mana waktu itu, beliau begitu memiliki sebuah integritas yang luar biasa dengan ketegasan, bahkan cenderung kesannya dengan amarah seperti itu. Jujur saya kadang-kadang memang kalau melihat sosok Pak Ahok, saya sedikit memang gimana ya orang Kristen kok harus marah-marah seperti itu, ngomongan seperti itu. Tapi saya percaya kalau dia dengan kelemah lembutan itu tidak akan terjadi perubahan yang signifikan yang dilakukan terhadap DKI Jakarta pada masa tersebut. Bahkan sebagai komisaris utama di Pertamina sekarang, bagaimana kita menghasilkan uang-uang lewat sumber daya alam yang terbarukan, yang hari ini sangat luar biasa kita lihat di beberapa media sosial. Nah, kemudian saya mau bacakan firman Tuhan dari Kolose ya, Kolose 3 ayat 1, meskipun di sana sampai 17 mungkin kita tidak usah terlalu panjang membaca, ini di sini kita akan bacakan, yaitu karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi,
sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau kita mengacu kepada Kolose 3 ayat 1 dan sampai 3 ini, bagaimana kita ini sebenarnya adalah manusia sorgawi yang ada di bumi. Sehingga kalau kita merupakan manusia sorgawi, maka kita adalah menebarkan semua prinsip-prinsip pribadi Tuhan Yesus, sehingga meskipun kita berada di bumi, kita akan bisa mencerminkan diri kita sebagai orang-orang yang berasal dari surga. Nah, oleh karena itu, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, saya pikir seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada alasan bagi kita. Nah, kalau masih ada di antara kita, termasuk saya, kalau masih ada hal-hal yang menyimpang-menyimpang, ayolah kita mulai belajar untuk taat, untuk bertobat dari segala hal-hal yang kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, ya, sehingga kita benar-benar bisa menaklukkan bagaimana dunia ini menghantam setiap orang, ya, bagaimanapun mereka mau menarik kita untuk tidak sampai ke surga, karena itu adalah rancangan-rancangan iblis yang ingin menelan setiap orang-orang percaya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana sebenarnya kalau kita berakar di dalam Tuhan. Nah, kalau berakar di dalam Tuhan ini ada 3 hal yang mungkin bisa menjadi perhatian kita, yaitu bahwa milikilah iman yang kuat pada Kristus. Itu yang pertama, kan begitu. Sehingga ketika seperti akar pohon harus tertanam dan mengikat tanah agar bisa kuat dan tidak tercabut seperti itu. Sehingga biarlah iman pada Kristus menjadi dasar dari kehidupan kita. Bahwa Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, penolong, mengasihi, pembela, dan pasti memberkati kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bergantung sepenuhnya pada Kristus. Bergantung sepenuhnya kepada Kristus, yaitu bahwa akar harus terus berada di tanah untuk dapat mengambil sumber kehidupan. Jika tidak, pohon tentu akan mati, kan begitu. Lalu kita sebagai orang beriman harus fokus kepada Tuhan dan firman dan bukan pada dunia ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah terus menggali kebenaran firman. Ya, akar akan terus bertumbuh dan mengembang di dalam tanah untuk dapat terus menghasilkan buah. Nah, demikian juga kita harus terus mencari kebenaran firman Tuhan. Kita harus meneliti, kita harus merenungkan firman, sungguh-sungguh akan terus bertambah mengenal Tuhan. Hal inilah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana kita harus dibangun di dalam dibangun di atas Tuhan, ya. Kita harus terus tumbuh berkembang seperti tanaman yang berhasil adalah bila mana terus bertumbuh dan berbuah walaupun mengalami berbagai kondisi cuaca, kan begitu. Sehingga kita harus terus bertumbuh dengan menghidupi firman Tuhan yang telah tertanam dalam hati dan pikiran kita. Lalu kita juga harus bertambah teguh dalam iman kita, seperti itu, ya. Kristus dasar dalam tindakan kita. Nah, tanaman seperti yang tadi dicontohkan harus fokus kepada tanah, sekalipun cuaca baik atau buruk, tapi jika bertumbuh di atas tanah maka akan mati, kan gitu. Kita sebagai saksi Kristus harus menjadi firman Tuhan sebagai dasar untuk bertindak, bukan mengenai dosa atau tidak, melainkan memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, kemudian hati melimpah syukur ini juga harus selalu kita praktekkan dalam sikap kehidupan kita. Mengucap syukur merupakan salah satu persembahan kepada Tuhan, dan dengan mengucap syukur kita setuju dengan rancangan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika berbicara soal mengucap syukur, ada pengalaman-pengalaman yang biasanya membuat kita pada saat diberkati, ya, kita rasanya ucapan syukurnya itu begitu begitu lancar seperti itu, kan. Tapi coba bayangkan ketika kita menghadapi sesuatu yang menurut kita merupakan sebuah kerugian. Nah, apakah kita mau atau mampu atau bisa mengucap syukur? Nah, saya juga pada kesempatan ini ingin sedikit membagikan kesaksian di tengah-tengah keluarga kami bahwa ibu saya itu usianya 86 tahun, ya, 86 tahun, dan sampai saat ini beliau masih bisa beraktivitas. Kami tinggal bersama di rumah.
Lalu ada satu perubahan-perubahan yang dirasakan selama berapa bulan yang lalu, tapi ibu saya nggak pernah mau cerita begitu, karena ibu saya ini orangnya, apa ya istilahnya, dia orangnya tidak mau menyusahkan orang begitu, sehingga ada dia rasakan sesuatu perubahan, sehingga dia waktu itu pernah bilang ke saya, ada sesuatu yang saya rasakan di payudara begitu kan. Lalu saya bilang, kenapa mak? Bilang, enggak apa-apa kok. Gitu. Lah saya kan karena namanya, mohon maaf ya, payudara, ibu kan agak sungkan juga kita kan, namanya orang Batak ini kan kita ada kadang-kadang keterbatasan dalam hal tersebut. Nah saya biarkan begitu. Sampai suatu ketika ibu saya merasa ada sesuatu yang dia dulu rajin terapi ya, ke terapinya Dr. Coleman di Jalan Seblutu kan begitu. Nah, waktu itu saya bawa pada hari Senin sehingga mama ini di terapi begitu kan. Nah, saya pun nggak tahu ceritanya sampai karena ibu saya pingin terapi itu secara rutin, dia minta nomor HP dari salah satu terapis yang ada di sana. Lalu kami pulang dan ketika udah memasuki hari Rabu, Kamis, dan Jumat, itu ibu saya nanya, kenapa ya terapisnya nggak mau datang begitu kan. Nah lalu kebetulan di rumah tuh ada yang menjaga ibu saya, sehingga dia sampaikan WA dari terapis tersebut, bahwa dia bilang begini, tolong sampaikan aja kepada anak ibu itu bagaimana kondisi ibu itu, karena ada kecurigaan memang ada satu penyakit cancer yang waktu itu yang mereka pikirkan seperti itu, sehingga saya nanya ke ibu saya, Mak ini sebenarnya ada apa sih gitu, udah nggak apa-apa, Senin kita coba cek ke puskesmas begitu kan, kami hari Senin ke puskesmas Darussalam, lalu di sana waktu diperiksa kan karena persoalan payudara kan saya nggak di dalam sehingga saya keluar begitu kan. Waktu saya masuk lagi memang dokternya bilang, Pak kenapa baru sekarang dibawa ibunya gitu kan. Lalu saya bilang, saya nggak tahu dok, saya nggak tahu kalau ada keluhan seperti itu. Memang tidak pernah mengeluh ibu kami begitu, ibu kita ini. Nah sehingga waktu itu dokter di puskesmas itu membuat rujukan ya, karena dari puskesmas kan harus ke rumah sakit tipe C begitu ya. Kami sih tadinya pingin berharap kalau nggak Royal Prima atau ke Murni Teguh atau ke Bunda Tamrin kan deket karena kami tinggal di Setiabudi begitu. Lalu setelah kami ke Vina sorenya ke ada dokter John Simamora kalau nggak salah, dia ahli bedah. Nah sore itu waktu masuk ke ruang pemeriksaan saya ada di dalam begitu, saya ada di dalam. Ketika kami ceritakan kondisi dan sebagainya, lalu dokternya suruh buka baju, ibu saya sambil duduk, saya lihat persis memang, bentuk payudaranya udah lain yang sebelah kanan seperti itu. Sehingga dokter bilang, Bu ini udah CA ganas gitu. Loh, saya kaget juga kan gitu kan, karena tidak ada kesakitan, tidak ada keluhan dan sebagainya. Nah waktu ibu saya keluar, saya agak memperlambat langkah saya, sehingga saya tanya dokternya, dok izin dok, kenapa dokter bisa simpulkan itu langsung kanker ganas dok? Oh ini dari pengalaman saya, dia begitu kan. Ya sudah, saya memang ya gimana ya namanya dapat cerita seperti itu kan kita jadi ya sudahlah kalau buat saya kita jalani aja kondisi itu gitu. Nah sampai dia di biopsi, kemudian pada hari Senin berikutnya lagi ke Elizabeth ya dengan dokter onkologi. Nah dokter itu bilang ini nggak bisa lagi dioperasi, sehingga paling nanti kita biopsi sekali lagi dan kita akan di kemo seperti itu. Kemo bisa disuntik, bisa melalui obat. Nah saya dengan bersaudara itu ada 5 orang, sehingga kami waktu pemeriksaan itu kami tetap video call ya, sehingga abang-abang dan kakak adik saya dan abang di Kabanjaya juga bisa mendengarkan pemeriksaannya itu. Nah tapi kami bilang begini, kasihan mama ini kalau harus operasi kan memang dokter tidak anjurkan karena udah usia tua dan ini akan membuat harimau yang sudah tidur akan jadi mengamuk dan seperti itu. Lalu kami sepakat bahwa karena kita sayang kepada ibu kita, kami bilang udah kita nggak usah operasi, nggak usah kemo, biar kita jalani aja proses yang Tuhan izinkan terjadi terhadap ibu kita. Kapanpun Tuhan mau panggil silahkan, tetapi memang kita bilang kita memang mengupayakan supaya tidak ada kesakitan yang dialami mama, sehingga kalau bahasa sederhana saya bilang baiknya hari ini aja silakan Tuhan panggil ibu kami, jangan sampai ibu kami nanti merasakan
rasa sakit itu tentu akan memilukan perasaan kami yang mendampingi mereka. Nah, kenapa ini saya ceritakan Bapak Ibu bahwa begitulah kita, kami tetap menaikkan ucapan syukur kami dan kami bersyukur beberapa hamba-hamba Tuhan, termasuk di sini ada Pak Paul Tak Sirait kemarin juga dari teman-teman Full Gospel bisa ke rumah berdoa dan sebagainya. Dan saya tahu juga teman-teman lain juga yang udah tahu situasi ini juga pasti sudah melakukan doa. Nah, artinya bahwa hal-hal seperti ini terkadang ya buruk toh kalau untuk sebuah penyakit yang seperti ini kan tentu bisa-bisa kita bilang, Tuhan, apa ini Tuhan? Kenapa kau izinkan ini terjadi? Tapi kami berdoanya begini, Tuhan kami percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Kan begitu, perhitungkan semua apa yang dilakukan orang tua kami di masa lalu, mereka melayani dan sebagainya. Itu yang menjadi harapan dan yang ingin kami lakukan. Nah, artinya apa? Dikaitkan dengan bahwa kita hari ini berbicara mengenai arus dunia, ini kan juga bagian dari sakit yang ada di tengah keluarga kami. Saya malah dalam hati berpikir begini, bahwa Tuhan mungkin kami belum semua benar ini, abang-abang kakak ipar saya semua. Mungkin kami Tuhan ajarkan untuk mengimani kondisi yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Begitu, jadi saya kira ini menjadi satu andalkan Tuhan dalam keadaan apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita masih ada yang cengeng dalam pekerjaannya, padahal pekerjaan itu kan kalau kita nggak dapat kerja, kita pasti sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Saya tahu banyak orang yang bekerja hari-hari ini suka uring-uringan, suka mencuri-curi waktu, ya, suka tidak bekerja maksimal, begitu kan? Sehingga mungkin lewat kegiatan siang hari ini kita boleh diajarkan bagaimana kita, ayolah kita hentikan semua perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kita akan bisa menjadi saksi dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, sekeras apapun dunia ini menghantam kita, seberat apapun yang kita rasakan, bahwa Tuhan juga berjanji bahwa pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Wah, kadang-kadang kalau orang nggak mengerti firman ini jadi pikir, aneh ini firman ini kan begitu. Padahal ini yang Tuhan sampaikan bahwa ada sesuatu nilai ataupun goal yang harus kita capai, bahwa bagaimanapun kita semua harus sampai di surga, sehingga ketika di dunia kita boleh mempersiapkan hidup kita untuk sampai di surga, bahkan kita bisa memfasilitasi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk sampai ke surga juga. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya serahkan ke Ibu Dian, kita satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan tadi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan. Kami merasa banyak hal yang harus kami perbaiki dalam kehidupan kami. Apakah di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, bahkan di tempat di mana kami melayani Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan mengkoreksi kami satu persatu, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang menang melawan segala keadaan. Kekuatan apapun yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya dengan kedahsyatannya kuasa Allah, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berkati semua teman-teman, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, biar kami boleh semakin mengevaluasi cara-cara hidup kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya serahkan ke Ibu Dian. Terima kasih Pak Pandi. Terima kasih hambanya Bapak Setia Pandia. Ya, tidak hanya Bapak saja yang deg-degan Pak. Saya setiap membacakan profil daripada pembicara yang hebat-hebat ini, saya pun deg-degan. No. Ya, terima kasih ya Bapak. Ya, ini ada sedikit review dari sharing dari Bapak Setia Pandia, bahwa bagian kita sebagai anak Tuhan di tengah arus dunia itu adalah tetap bisa melakukan panggilan kita walaupun itu di dunia sekuler, tidak hanya di dunia pelayanan. Dan kuncinya adalah pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi. Kedua, berakar kuat dalam Tuhan.
Dan ketiga, mengucap syukur dalam segala kondisi. Ya, bahwa kesuksesan di dunia dan kesuksesan rohani itu juga merupakan bagian dari kita, anak-anak Tuhan. Tidak hanya seperti tokoh-tokoh sukses, tapi juga seperti tokoh-tokoh yang kita saksikan sendiri di dunia pada saat-saat ini. Ya, terima kasih Pak Setia Pandia untuk sharing dan kesaksiannya tentang mamanya. Kami percaya, kami juga turut mendoakan biar yang terbaik, yang daripada Tuhan, untuk kesembuhan daripada Ibu ya Pak ya. Ya. Baik, makasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, sebentar kita akan dilayani kembali Bapak Ibu oleh Nur Music, yang juga akan nanti ada di layar akan di-share untuk QR code daripada yang mau memberikan persembahan, yang terbeban untuk memberi persembahan untuk Mormedan pelayanan kita. Ya, dan nanti kita juga akan dilayani untuk doa syafaat oleh Bapak Hendrik sendiri dari PD Bank Mandiri. Ya, baik, silakan untuk More Music.
Silakan Pak Eki. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita masuki doa syafaat, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami terima kasih dan bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu, untuk para pelayan-pelayan-Mu, bahkan kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus menjadi bagian kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu, kesiapan dia yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya Tuhan. Manapun kau menempatkan kita, khususnya di tengah-tengah pekerjaan saat ini di TVRI Medan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan dan pekerjaannya, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Jadikan dia berkat di tengah-tengah TVRI Medan, di tengah-tengah kota Medan, bahkan Sumatera Utara, akan juga berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan di bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga besarnya, terlebih juga orang tuanya, yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang. Kiranya Tuhan juga memulihkan, dan biarlah menjadi hal ini tetap menjadi kesaksian, menjadi syukur daripada keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan juga senantiasa membawa hamba-Mu ini tetap naik, tidak menjadi turun. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati negara kami Tuhan, dan biarlah kemakmuran, kesejahteraan, keadilan ini senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami, sehingga setiap rakyat kami boleh merasakan bahwa damai sejahtera dan tuntunan Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan. Biarlah Kau memberkati pemerintah Indonesia, mulai Bapak Presiden Senior Joko Widodo, Wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh kabinet kerja, bahkan seluruh aparatur negara, TNI dan Polri diberkati oleh Tuhan. Para pimpinan legislatif, yudikatif juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin di daerah juga kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, para gubernur, para wali kota, bupati, sampai kepada pemerintahan yang terkecil sekalipun. Kiranya semuanya dalam hikmat dan perkenan Tuhan yang membawa bangsa kami menjadi bangsa yang lebih sejahtera, adil dan makmur, bahkan keamanan dan ketertiban ada bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih biasa turun atas bangsa negara-negara kami. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk melepaskan kami dari krisis ekonomi yang saat ini masih ada, dari bencana-bencana yang masih ada ya Tuhan. Bahkan kondisi COVID-19 yang juga masih ada di negara kami. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memulihkan setiap keadaan, sehingga bangsa kami boleh pulih, boleh bangkit ekonominya, bahkan juga mempunyai terobosan-terobosan baru dalam perekonomian, sehingga menjadi bangsa yang diperhitungkan baik di skala internasional Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hal-hal yang juga terjadi, baik intoleransi dan radikalisme, Tuhan juga mohon biarlah itu juga boleh
Tuhan lalukan dari kami memohon hikmat tapi kami secara khusus juga buat Kota Medan, para pemimpin di Kota Medan. Tuhan memberkati pimpinan di Kota Medan, bahkan Tuhan memberkati Kota Medan dan pemerintahan di Kota Medan. Begitu juga kota-kota di mana para hamba-Mu, para pelayan-Mu ada ya Tuhan. Yang saat ini juga berada di kota-kota lain selain Kota Medan. Tuhan juga memberikan kesejahteraan tempat buat kota di mana kami ada. Sungguhlah firman-Mu itu tergenapi dalam hidup kami. Kesejahteraan kota merupakan kesejahteraan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kesatuan gereja-Mu, begitu kesatuan aras gereja. Tuhan mempersatukan semua aras gereja, kesatuan tubuh Kristus di tengah gereja-Mu ya Tuhan. Dan melalui persekutuan, melalui kesatuan tubuh gereja, curahkan berkat-Mu atas gereja-gereja-Mu. Tidak memandang denominasi apapun, tapi kiranya Tuhan mempersatukan kami, Mas Tuhan dengan dari denominasi gereja. Kita pemimpin-pemimpin di gereja Tuhan, di semua denominasi gereja, Tuhan memberkati. Biarlah kesatuan hati para pemimpin kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami terus berdoa untuk Tuhan doa kantor yang terus boleh Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan doa kantor ini. More ministry terus boleh melangkah dalam tuntunan Tuhan, yang menunjukkan dan mengarahkan setiap apa yang diperbuat ya Tuhan. Dan dasar dari kebenaran firman itulah menjadi dasar dari More Ministry ini, persekutuan kantor ini Tuhan. Tuhan juga hadir di tempat kerja masing-masing para hamba-hamba-Mu. Dan biarlah kiranya para tergabung dalam More Ministry ini Tuhan boleh mendapat berkat, mendapat kekuatan baru senantiasa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kerjaan kami. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami, menolong setiap kami, sehingga apapun yang menjadi keputusan tengah-tengah pekerjaan kami, itu sungguhlah berasal daripada Tuhan, sehingga mendatangkan dan mendatangkan sukacita buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga seluruh pengurus yang ada, biarlah pengurus ini berbuah dan menjadi berkat banyak orang. Tuhan, kami tak lupa doa untuk seluruh usaha dan para donatur supaya diberikan pengurapan dan hikmat untuk memiliki hal-hal yang baru, strategi yang baru dan aktivitas. Biarlah pelaku usaha juga mempunyai jalan-jalan pada saat ini. Kami doa donatur kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah kami juga memberi dengan hati sukacita yang dipenuhi oleh Tuhan syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya bagi-Mu dan Tuhan menyembuhkan permohonan kami. Akhiri kiranya Tuhan memberkati kami melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Berkati Bapak Ibu. Shalom semua Bapak Ibu. Ya, silakan kita boleh akur semua, kita saling menyapa. Diundang Ya. minggu depan untuk balik sama-sama hadir Sampai Bapak minggu depan. Kita boleh foto bersama dulu ya Bu Dian. atas pelayanan Terima kasih buat Pak Ya, Dian. kasih sama-sama. Kesaksiannya Ya Pak luar Perlin. biasa. Thank you Pak Perlin. Thank you, Thank you Pak. luar biasa. Pak Ferlin Thank you. berkatnya. wajah-wajah yang Ya. Ya Pak Pandia, terima Kalau kasih kita kasih temannya. jempol buat Pak Pandia ya, sambil kita foto bersama ya. Pak Rizal Martin juga sudah hadir.
Ya, thank you. Kita akan screenshot. Ibu Herlina Jang akan mengambil foto kita di screen yang pertama. Kemudian yang kedua, sekali lagi ya, Herlina boleh kita kasih icon kasih dulu yang berbeda. Kali ini icon love. Ya, silakan Bu Herlina. Ya, thank you. Bapak Ibu semua, terima kasih. Luar biasa. Selamat. Thank you. Thank you. Makasih semua. Makasih semua dukungannya, doanya. Terima kasih Bapak Pendeta Robert Benedictus juga hadir. Bapak Pendeta Pak Stefanus Robert. Leong juga hadir. Bapak Pendeta Atasa Sembiring, Pak Soloan, hamba-hamba Tuhan, ada Pak Pendeta Polta, Pendeta Rijal Martin, Pastor Alwi Daud juga hadir. Terima kasih. Pak Henry juga, ini juga hamba Tuhan. Terima kasih. Bapak yang setia, Bapak kita. Kangen kita bisa ketemu kembali minggu Jumat depan. Pak Solo, Pak Rijal Martin, wah ini sudah. Si Raid, Hadir Timor, thank you. Pak Alman Janturi dari Topik juga, thank you Pak Alman. Hadir Pak. Dari Yasusu, Ibu Rosana, Ibu Novi, thank you sudah hadir. Pak Sirait. Pak Nangian Sinaga, thank you. Pak Fran Sirait, shalom Pak. Terima kasih buat kesetiaan mengikuti ibadah More Ministry. Terima kasih buat tim musik semua. Nama Yanti, thank you. Thank you semua, thank you. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas semua. Kiranya sukses untuk pelayanan dan pekerjaan kita pada hari ini dan seterusnya. Kita sudah diberkati oleh Pak firman Tuhan oleh Pak Setia Pandia. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan selamat beraktivitas semua, kembali bekerja dan melayani dengan penuh semangat dan sukacita. Shalom. Thank you, Tuhan Pak. Yesus Shalom. memberkati. Shalom. Thank you. God bless you all.